Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi Indeks Pembangunan Manusia, mata kuliah Ekonomi Ketenagakerjaan, dengan anggota Nori Alia, Nova Afiza Putri, dan saya sendiri Rifatul Aini. Untuk materi pertama yaitu pengertian Indeks Pembangunan Manusia yang akan saya bacakan. Pembangunan manusia sebagai sebuah pendekatan merupakan dasar pembangunan gagasan, yakni peningkatan kualitas hidup manusia lebih penting daripada peningkatan taraf ekonominya. Namun tingkat kehidupan ekonomi hanyalah bagian dari dampak tingkat kualitas manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dan dasar kualitas hidup. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Selanjutnya yaitu dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia. Yang pertama, hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran atau angka harapan hidup. Yang kedua, pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, dan atas atau pencapaian pendidikan. Yang ketiga, standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam variasi daya beli. Selanjutnya yaitu indikator Indeks Pembangunan Manusia. Yang pertama, angka harapan hidup, yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Yang kedua, dihitung menggunakan pendekatan tak langsung. Ketiga, dua jenis data yang digunakan dalam perhitungan angka harapan hidup, yaitu anak lahir hidup dan anak masih hidup. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Nori. Pada Nori, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu indikator IPM. Yang pertama, angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun, yang terendah adalah 25 tahun atau UNDP. Yang kedua, tingkat pendidikan penghitungan indeks pendidikan atau IP mencakup dua indikator, yaitu angka melek huruf atau LIT dan rata-rata lama sekolah atau MYS. Yang ketiga, populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Yang kelima, proses penghitungannya. Kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot 2/3. Selanjutnya, batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100, sedangkan batas minimumnya 0. Selanjutnya, standar hidup layak dihitung menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjust. Yang selanjutnya, perhitungan IPM subnasional, provinsi atau kabupaten atau kota. Tidak memakai PDRB per kapita, karena PDRB per kapita kaya. Selanjutnya, dalam cakupan luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Materi selanjutnya itu pengukuran IPM. Ada 3 komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu 1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir atau tingkat kematian bayi. Yang kedua, tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf atau dengan bobot 2/3 dan rata-rata lama sekolah dengan bobot 1/3. Yang ketiga, standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran per kapita per tahun. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nova.
Baiklah, rumus IPM. IPM sama dengan 1/3 indeks X1 tambah indeks X2 tambah indeks X3. Di mana X1 indeks harapan hidup, X2 indeks pendidikan, X3 indeks standar hidup layak. Adapun untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM, yaitu harapan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak digunakan formula sebagai berikut. Indeks atau XI sama dengan XI kurang X min dibagi X max dikurang X min. Keterangan XI sama dengan indikator komponen pembangunan manusia ke I sama dengan 1, 2, 3. X min sama dengan nilai minimum XI dan X max sama dengan nilai maksimum XI. Berikut ini adalah tabel nilai maksimum dan minimum komponen IPM. Manfaat IPM. Yang pertama, untuk mengalihkan fokus perhatian para pengambil keputusan, media, dan organisasi non-pemerintah dari penggunaan statistik ekonomi biasa agar lebih menekankan pada pencapaian manusia. Yang kedua, untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu negara. Yang ketiga, untuk memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, di antara provinsi-provinsi, atau negara bagian di antara gender, kesukuan, dan kelompok sosial ekonomi lainnya. Capaian IPM antar provinsi di Indonesia. UNDP menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia di suatu provinsi atau kabupaten, kota, atau negara adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, berdasarkan skala 0,0 sampai 1, yaitu tinggi sama dengan IPM sama dengan dan lebih dari 80. Menengah atas IPM antara 66 sampai 79,9. Menengah bawah IPM-nya 50 sampai 65,9. Rendah IPM-nya kurang dari 50. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang telah mempresentasikan. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.